makna iman terhadap qadar adalah meyakini tanpa ragu bahwa segala sesuatu yang terjadi, makhluk, segala sesuatu yang terjadi, makdur, sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang terjadi, makhluk ini, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, semuanya terjadi dengan ciptaan dan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama dari beriman terhadap qadar. Semua yang terjadi di alam semesta ini, berupa apapun itu, kebaikan, berupa keimanan, berupa ketaatan, berupa amal-amal soleh yang kita lakukan, itu semuanya terjadi dengan takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamisu al-imanu bi anna al-qadara khairahu wa syarrahu minallahi azza wa jalla. Al-khamisu utawi kang kaping 5 min syu'abil iman iku al-imanu, iman bi annal qadara kelawan sak temene qadar, khairahu tegese apike qadar, wa syarrahu lan alane qadar iku minallahi saking Allah azza wa jalla, liqaulihi krana dawe Allah ta'ala, qul kullum min indillah. Qul ngucapa sapa sira, kullun utawi saben-saben perkara iku min indillahi saking Allah Ta'ala. Suratun Nisa. Wali hadithi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim. Ihtajja Adamu wa Musa. Ihtajja Adamu wa Musa. Ihtajja awa hujjah. Ihtajja nyampe akan hujjah sapa Adamu, Nabi Adam, wa Musa lan Nabi Musa. Faqala nuling ngucap, mongko ngucap sapa Musa, Nabi Musa, ya Adamu, Adam, anta utawi sira iku abuna bapak kita. Khayyabtani wis ngecewaaken sapa sira ing kita. Wa akhrajtani lan wis ngetokaken sapa sira ing kita minal jannati saking swarga. Faqala nuli dawuh lahu maring Nabi Musa sapa Adamu, Nabi Adam, ya Musa, Musa, istafaka, Allah was milih utawa was milih ing sira sapa Allahu Allah bikalamihi kelawan kalame Allah, kelawan ngrungokaken ing sira ing kalame Allah. Wa khatta lan wis nulis Taurat, wa khatta lan wis nulis laka maring sira sapa Allah at-Taurata ing Taurat biyadihi kelawan kekuasaane Allah.
biyadihi kelawan kekuasaane Allah. Atalumuni anata nyalahne sapa sira ing ingsun ala amrin ing atase perkara qaddarahu kang wis naktiraken ing amrin sapa Allahu Allah alayya ing atase ingsun qabla ayakhluqani ing dalem saturunge yen to nitahaken ing ingsun sapa Allah ing ingsun bi arba'ina kelawan 40 apane sanatan tahune. Qala dawuh sapa Abu Hurairah sapa Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah fahajja mongko ngalahaken hujjah sapa Adam Musa ing hujjahe Nabi Musa. Wabil isnadi lan kelawan sanad al-madhkuri kang wis den sebut ansyadana nyanyekaken lagu ing kita sapa al-imamu imam rupane Abu Bakar al-Baihaqi qala was dawuh sapa al-Baihaqi ansyadani was nyebutaken utawa nyanyekaken ing ingsun nglakokaken ing ingsun sapa Abul Fawaris rupane Junaid bin Ahmad At-Tabari al-abdu dzu dajarin warabbu dzu qadarin wad-dahru dzu tuwalin warizqu maqsumu. Al-abdu utawi kawula iku dzu dajarin wong kang duweni bosen. Warabbu lan utawi pangeran iku dzu qadarin zat kang duweni qadar ketentuan. Wad-dahru lan utawi mangsa utawa zaman iku dzu tuwalin kang duweni pergantian. Warizqu lan utawi rizqi iku maqsumu kang den bagi. Wal khairu lan utawi kebagusan ajma'u sekabehane kebagusan iku fima ing dalem perkara ikhtara kang wis milih sapa khaliquna pencipta kita. Sapa khaliquna pencipta kita. Wa fi ikhtiyari siwahu lan ing dalem ikhtiyare sakliyane Allah. Lan ing dalem ikhtiyare sakliyane Allah. Al-laumu utawi al-laumu wasyumu utawi keburukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita baca agak panjang yaitu terkait dengan masalah cabang iman yang kelima, yaitu iman dengan qadar. Beriman bahwasanya qadar baiknya dan buruknya itu dari Allah Azza wa Jalla. Saya bacakan terjemahnya terlebih dahulu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul kullum min indillah. Qul kullum min indillah. Katakanlah bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis Abi Hurairah dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Adam dan Nabi Musa itu saling memberikan hujjah satu dengan yang lainnya. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam,
engkau adalah ayah kami. Engkau telah mengecewakan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, Allah telah memilih kamu untuk diperdengarkan kepadamu kalam Allah dan telah menulis dengan kekuasaannya kitab Taurat untuk kamu. Apakah kamu menyalahkanku terhadap suatu perkara yang telah Allah takdirkan padaku sebelum Allah menciptakanku 40 tahun sebelumnya? Rasulullah bersabda di sini, Nabi Adam alaihissalam mengalahkan hujjah Nabi Musa alaihissalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cabang iman yang merupakan masih bagian dari a'zamu umuril Islam, yaitu ajaran atau urusan keimanan yang paling agung, yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para nabi Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat yang sekarang kita bahas, atau yang kelima yang sekarang kita bahas adalah iman terhadap qadar. Apa artinya iman kepada qadar? Para ulama menjelaskannya dengan 2 penjelasan dari makna beriman kepada qadar. Yang pertama, beriman kepada qadar artinya meyakini tanpa ragu bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang disebut dengan al-maqdur, segala sesuatu yang terjadi, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, adalah terjadi dengan penciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Saya ulangi lagi. Makna iman terhadap qadar adalah meyakini tanpa ragu bahwa segala sesuatu yang terjadi, makhluk, segala sesuatu yang terjadi, makdur, sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang terjadi, makhluk ini, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, semuanya terjadi dengan ciptaan dan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama dari beriman terhadap qadar. Semua yang terjadi di alam semesta ini, berupa apapun itu, kebaikan, berupa keimanan, berupa ketaatan, berupa amal-amal soleh yang kita lakukan, itu semuanya terjadi dengan takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadha dan qadar, ciptaan, qadha itu ciptaan Allah, dan qadar Allah dengan ketentuan Allah. Demikian juga keburukan, kekufuran, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya, semuanya itu juga terjadi dengan qadha ciptaan dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun itu, apa yang terjadi pada makhluk, itu semuanya adalah terjadi dengan ciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan ayat yang di sini disebutkan. Ayatnya sebenarnya sangat banyak. Yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini 1 ayat, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78. Qul kullum min indillah. Katakanlah bahwa semuanya itu dari Allah. Artinya bahwa segala sesuatu itu, apapun itu terjadi dengan
terjadi dengan takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan ciptaan Allah diterangkan dalam ayat yang lainnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'." Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang telah benar-benar mentakdirkannya. Jadi Allah yang telah menciptakannya dan Allah yang telah mentakdirkannya. Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan ciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami telah menciptakannya dengan qadar. Nah, maka tidak diragukan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun itu terjadi dengan ciptaan dan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus mewaspadai ajaran yang bertentangan dengan ini, yaitu ajaran qadariyah. Ajaran qadariyah. Orang-orang qadariyah sebagian mereka meyakini bahwa kebaikan itu terjadi dengan takdir Allah. Sementara keburukan, kemaksiatan, kekufuran itu tidak terjadi dengan takdir Allah. Ini ajaran qadariyah. Dan ajaran seperti ini adalah ajaran yang tidak benar, yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah kita sebutkan. Bertentangan juga dengan banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tadi dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan, "Qul kullum min indillah." Segala sesuatu, kullun, segala sesuatu tanpa ada pengecualian di sini, segala sesuatu selain Allah yang terjadi apapun itu min indillah. Ditambah ayat yang tadi kita sebutkan, wa khalaqa kulla syai', wa khalaqa kulla syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang telah mentakdirkannya. Nah, maka sangat jelas bahwa segala sesuatu itu meliputi apa? Meliputi kebaikan, meliputi keburukan, meliputi kekufuran, juga keimanan, meliputi ketaatan, juga kemaksiatan, meliputi segala sesuatu dari makhluk ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan sebuah hadis, dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dialog ini terjadi di alam barzakh. Terjadi di alam barzakh. Keduanya sudah wafat. Keduanya melakukan dialog di alam barzakh yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih yang yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tetapi perlu diingat bahwa saling berhujjahnya Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam ini bukan atas dasar kebencian. Dialog ini bukan atas dasar kebencian, tetapi dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam saling memberikan hujjah itu adalah dalam rangka untuk mubasatoh, yang menunjukkan keduanya saling mencintai, Nabi Adam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Bukan saling menyalahkan sebenarnya, tetapi keduanya itu dalam rangka mubasatoh. Seseorang kalau kemudian saling mencintai, terkadang dia kemudian menyampaikan hujjah satu dengan yang lain, menyampaikan argumentasi satu dengan yang lain dalam rangka bukan untuk menunjukkan kebencian. Yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam dalam hal ini juga ala wajhil mubasatoh,
Jadi dia berbicara karena kecintaan satu dengan yang lain, bukan karena untuk menyakiti, untuk mencaci, untuk mencela. Tidak dalam rangka itu. Ini perlu untuk diperhatikan. Karena kalau seseorang membaca hadis ini seolah-olah Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Padahal di sini tidak dalam rangka itu, tidak dalam rangka menyakiti Nabi Adam, atau sebaliknya Nabi Adam menyakiti Nabi Musa, tidak dalam rangka itu. Jadi dalam dialog itu dikatakan, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah bapak kami. Tetapi engkau sudah mengecewakan kami karena engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam surga. Karena Nabi Adam alaihissalam telah ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi, maka Allah menciptakan sebab Nabi Adam bisa hidup di bumi, yaitu dengan Nabi Adam memakan sebuah buah pohon tertentu yang ada di dalam surga, yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Kemudian Nabi Adam dan istrinya itu memakannya. Dengan sebab itu, maka Nabi Adam alaihissalam itu kemudian dikeluarkan dari surga dan hidup di bumi. Tetapi tidak dikatakan bahwa Nabi Adam diusir dari surga, tidak. Kita tidak mengatakan Nabi Adam diusir dari surga. Karena Nabi Adam alaihissalam menurut ahli sunnah wal jamaah, beliau memang melakukan maksiyah. Tetapi maksiyah yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah maksiyah shaghirah laisa fiha khissah wa dana'ah. Yaitu dosa kecil, dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa seluruh para nabi itu maksumun. Mereka semuanya terjaga dari melakukan, pertama dari kekufuran, yang kedua dari dosa besar al-kabair, dan yang ketiga dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Fiha khissah wa dana'ah. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, maka itu mungkin terjadi pada seorang nabi, seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam sudah bermaksiat. Maksiat apa? Maksiat kecil, dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, dan Nabi Adam sudah langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya oleh Allah. Dosanya dosa kecil, sudah bertaubat sebelum diikuti oleh umatnya, sudah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam dengan sebab itu kemudian Nabi Adam hidup di bumi ini. Nabi Musa bergurau dengan Nabi Adam alaihissalam. Biasa kita terkadang melakukan dengan teman kita bergurau dengan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Adam, di alam barzakh dialog ini terjadi. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami, tapi engkau sudah mengecewakan kami. Engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Harusnya kami hidup di surga. Tapi gara-gara Nabi Adam ini makan buah yang dilarang untuk dimakan, akhirnya manusia ini hidup di bumi, bukan di dalam surga. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Musa, kalau bahasa goyannya, gimana kamu ini? Kamu ini kan orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk diperdengarkan kalamullah. Kamu sudah dianugerahi oleh Allah, diperdengarkan kalamullah yang azali abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Kamu juga sudah dipilih
untuk diberi kitab Taurat. Ini nggak semua para rasul seperti yang kita sampaikan kemarin, nggak semua para rasul atau para nabi itu diberi kitab. Engkau sudah dipilih untuk seorang nabi yang mendapatkan kitab Taurat. Tetapi kenapa kamu menyalahkan saya? Kenapa kamu menyalahkan saya terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku? Nah, ini berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Nah, dengan takdir. Kita pembahasannya adalah dengan takdir. Maka di sini Nabi Musa terdiam, nggak bisa, tidak menjawab. Bukan berarti tidak bisa menjawab. Nabi Musa tahu segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kan dialog apa? Mubasatah. Dialog yang untuk menunjukkan keduanya tidak saling mencela, tetapi saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yaitu Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di dalam surga. Dengan sebab itu Nabi Adam kemudian keluar dari surga dan hidup di muka bumi ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz 40 tahun sebelumnya. Kenapa disalahkan terhadap sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan apa? Keburukan pun itu terjadi dengan takdir Allah. Kemaksiatan, dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, yang dilakukan oleh Nabi Adam sudah ditakdirkan. Apa yang sudah ditakdirkan maka akan terjadi. Apa yang sudah ditakdirkan maka pasti terjadi. Maka bagaimana seseorang menyalahkan seseorang terhadap suatu perbuatan yang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini harus kita ingat, di sini harus kita ingat bahwa kita berhujjah dengan takdir atas perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu boleh setelah seseorang itu bertaubat. Setelah seseorang itu bertaubat. Tidak boleh ketika seseorang itu sedang mengerjakan kemaksiatan atau dia belum bertaubat dari kemaksiatan yang dilakukannya. Misalnya, kenapa kamu minum khamar? Ini kan takdir Allah. Nggak boleh dia mengatakan begitu. Ya saya lakukan, ini kan takdir Allah, makanya saya lakukan. Kamu kenapa tidak sholat? Ini kan takdir Allah, makanya Allah mentakdirkan saya tidak sholat, makanya saya nggak sholat. Boleh apa enggak berhujjah seperti itu? Tidak boleh. Berhujjah seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sesuatu itu kita ketahui sebagai takdir dari Allah apabila sesuatu itu sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi, itulah kita tahu bahwa itu adalah takdir Allah. Sedangkan sesuatu yang belum terjadi, maka kita belum tahu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang takdir Allah untuk kita 5 menit yang akan datang, kita tidak mengetahuinya. Maka bagaimana seseorang kemudian beralasan dengan kemaksiatan yang dilakukannya, yang sedang dia lakukan, bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia bisa menghentikannya. Karena sesuatu itu belum terjadi. Yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu sudah terjadi. Nabi Adam sudah di alam barzakh, Nabi Musa sudah berada di alam barzakh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu sudah terjadi. Dan Nabi Adam bahkan sudah bertaubat dari dosa itu. Dan sudah diampuni dosa Nabi Adam alaihissalam tersebut.
Kemudian Nabi Adam berhujjah dengan itu. Wahai Nabi Musa, gimana kamu itu kok menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Apa yang terjadi? Yaitu Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang untuk dimakan di dalam surga. Itu takdir Allah. Bagaimana disalahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam dalam hadis ini, menjelaskan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Kalau ada seseorang misalnya pernah melakukan maksiat di masa yang lalu, kemudian dia telah bertaubat dari maksiat itu, maka apa yang dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu pada dirinya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita katakan tadi bahwa apapun itu berupa kebaikan atau keburukan terjadi dengan ciptaan, qada dan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, terhadap takdir ini, baik itu makdurnya berupa kebaikan maupun berupa keburukan, maka seseorang harus ridho. Ini makna iman terhadap qadar yang kedua. Seseorang harus ridho. Dengan demikian, maka dijelaskan bahwa makna iman terhadap qadar khairihi wa syarrihi yang kedua adalah ridho. Apa artinya ridho? Tidak protes. Ridho adamul i'tirad. Jadi ridho atau tidak protes terhadap segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Ridho terhadap apa? Ridho terhadap yang ridho atau ridho artinya tidak protes terhadap segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ridho terhadap keburukan terhadap makhluk yang berupa keburukan, tetapi ridho terhadap takdir Allah terhadap kebaikan dan keburukan tersebut. Saya ulangi lagi, makna yang kedua dari beriman terhadap qadar adalah ridho atau tidak protes terhadap takdir Allah, baik terhadap kebaikan maupun terhadap keburukan. Jadi tidak protes terhadap takdir Allah. Takdir Allah terhadap kebaikan dan takdir Allah terhadap keburukan. Kita sama-sama ridho. Itu yang juga termasuk dari makna dari beriman terhadap qadar. Perbedaan antara kebaikan dan keburukan itu apa? Bahwa keduanya, kebaikan maupun keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan, kekufuran maupun keimanan, bahwa keduanya itu terjadi dengan qada dan qadar, itu benar, itu sama, itu persamaannya, bahwa keduanya sama-sama terjadi dengan qada dan qadar Allah, sama-sama terjadi dengan ciptaan dan ketentuan Allah. Tetapi keduanya berbeda dalam hal bahwa kebaikan itu bisa berisi apa tadi? Keimanan dan ketaatan, itu terjadi dengan perintah dan ridha Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keburukan itu terjadi tanpa ridha, tanpa cinta, dan tanpa
tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya. Itu kalau berupa apa? Keburukan, berupa kemaksiatan, berupa kekufuran. Maka dalam hal ini, apabila kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik, kita menjadi orang yang beriman, kita melakukan sholat, kita hadir dalam majelis seperti ini, berarti Allah telah mentakdirkan kepada kita kebaikan. Maka bagaimana sikap kita terhadap perbuatan baik yang telah ditakdirkan oleh Allah pada diri kita? Yaitu kita ridho dengan takdir Allah tersebut, dan kita juga ridho dengan dengan kebaikan yang kita lakukan. Saya ulangi lagi, ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang baik, kita contohkan saja sekarang kita sedang hadir dalam majelis ilmu din, dalam majelis ilmu agama. Suatu perbuatan yang luar biasa baiknya, yang pahalanya sangat besar. Kehadiran kita dalam majelis ilmu ini adalah terjadi dengan qada dan qadar Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang telah menentukan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini. Karena nggak semua yang kemarin hadir, hari ini hadir dalam majelis ilmu ini. Ada yang ditakdirkan sakit sehingga tidak bisa hadir, ada yang ditakdirkan ketiduran, ngantuk, nggak mau bangun, dan sebagainya. Artinya dia tidak ditakdirkan berbuat baik. Tetapi kita yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kebaikan. Maka apa sikap kita terhadap hal ini? Pertama, kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga ridho terhadap yang ditakdirkan, yaitu berupa hadir dalam majelis ilmu. Kita ridho dengan apa yang kita lakukan, kita juga ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, sekarang sebaliknya, seandainya seseorang, semoga bukan kita, seandainya seseorang melakukan kemaksiatan, dia sudah terlanjur melakukan dosa. Seperti kita terkadang melakukan dosa, sudah terlanjur dia melakukan sebuah dosa tertentu, dosa besar atau dosa kecil. Dia sudah melakukannya. Kita tidak melakukan sedang dia melakukannya, tetapi dia telah melakukannya. Dia kalah dengan hawa nafsunya, sehingga kemudian dia melakukan sebuah dosa tertentu. Maka bagaimana sikap dia? Sikap dia adalah, sebagai seorang mukmin, sikap dia adalah ridho dengan takdir Allah, dan membenci perbuatan maksiat yang dilakukannya. Yang dibenci apa? Maqdur, yang ditakdirkan. Bukan membenci takdir Allah, tetapi dia membenci perbuatan dia yang maqdur, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi dia ridha dengan takdir Allah, sifat takdir Allah. Di satu sisi dia membenci terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, yaitu berupa kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah membenci kekufuran. Karena Allah membenci membenci kemaksiatan. Tadi sudah kita katakan bahwa keburukan itu terjadi dengan takdir Allah, tetapi dia tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah, sehingga kita juga harus membenci
makhluk yang berupa kemaksiatan, berupa keburukan tersebut. Bisa dipahami? Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah takdir Allah terhadap keburukan. Yang kedua adalah keburukan itu. Kenapa? Karena takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik. Dan takdir Allah terhadap keburukan adalah juga baik. Takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik. Takdir Allah terhadap keburukan adalah baik. Apa yang baik? Takdirnya. Takdir Allah terhadap segala sesuatu tidak dikatakan buruk. Yang dikatakan khairihi wa syarrihi, baik dan buruk itu apa? Al-maqdur, yang ditakdirkan ini. Yang ditakdirkan, makhluk yang ditakdirkan, itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya kan? Yang ditakdirkan oleh Allah, adanya, itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau perbuatan tadi ada yang kufur, ada yang iman, ada yang taat, ada yang maksiat. Kalau makhluk berupa jisim juga ada iblis, ada Fir'aun, ada para nabi, ada para malaikat, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, dan sebagainya. Artinya apa? Yang makhluk yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sementara takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik dan takdir Allah terhadap keburukan adalah juga baik. Karena itu jika kita melakukan kemaksiatan, maka kita ridha dengan takdir Allah. Karena takdir Allah itu baik. Tetapi kita membenci apa yang ditakdirkan oleh Allah berupa kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah juga membenci kemaksiatan. Bisa difahami ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan ini pembahasan yang berat. Sehingga kita perlu memperjelaskannya dengan diulang-ulang dan secara pelan-pelan. Hadirin rahimakumullah. Wabil isnadil mazkuri ansyadana al-imamu Abu Bakar al-Baihaqi annahu qala ansyadani Abul Fawaris Junaid bin Ahmad at-Tabari. Jadi ada syair yang yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abul Fawaris Junaid ibnu Ahmad at-Tabari. Ini juga berbicara masih tentang takdir. Dikatakan al-abdu dzu dajjarin wa rabbu dzu qadarin wa dahru dzu duwalin wa rizqu maqsumun wal khairu ajma'u fi makhtara khaliquna wa fi ikhtiyari siwahu al-lawmu wasyumu. Bahwasanya dikatakan seorang hamba itu dzajarin, seorang hamba itu memiliki kebosanan dan Tuhan memiliki qadar, artinya Tuhan yang mentakdirkannya. Kemudian masa wadahru dzudualin, masa itu terus berganti, terus berubah. Warizqu maqsumu, dan rizki itu sudah ditentukan, artinya sudah dibagi ketentuannya. Si fulan dapat rizki sekian, 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 dan itu semuanya sudah dibagi. Wal khairu ajma'u fi makhtara khaliquna, dan kebaikan seluruhnya terjadi dengan ikhtiar atau kehendak pencipta kita, yaitu Allah. Wa fi ikhtiyari siwahu, dan dengan kehendak Allah. Kemudian wa fi ikhtiyari siwahu, dan dengan ikhtiar selainnya, kehendak selain Allah itu bukan ya, wa fi ikhtiyari siwahu, dan dengan kehendak Allah juga, yaitu selain kebaikan, yaitu keburukan. Ini menegaskan apa yang tadi kita telah sampaikan, bahwa Allah itu yang telah mentakdirkan segala sesuatu, dzu qadar,
Dan segala sesuatu yang terjadi, kebaikan atau selain kebaikan, wal khair ajma'u, kebaikan seluruhnya, wasyar seluruhnya, itu terjadi fi makhtara khaliquna. Artinya yang terjadi dengan kehendak, masyiah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pemahaman terhadap hal ini sangat penting karena ini adalah bagian dari keimanan, dasar keimanan yang 6. Seperti yang tadi telah kita sebutkan. Semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk seseorang itu akan menjadi ahlul jannah atau sebagai ahlun nar, itu semuanya sudah ditetapkan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini adalah ahlun nar, orang-orang ini adalah ahlul jannah, dia penduduk surga, dia penduduk neraka. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu tidak berubah. Kaidahnya apa? Takdirullah la yataghayyar. Takdir Allah itu tidak berubah. Apa yang telah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah pada azal, pasti terjadi tanpa ada bisa dirubah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah tidak terjadi, maka tidak terjadi tanpa bisa berubah. Berubah apapun. Tidak bisa berubah dengan doa, tidak bisa berubah dengan silaturahim, tidak berubah dengan sedekah, tidak berubah dengan usaha, tidak berubah dengan apapun. Apa yang sudah ditakdirkan, maka itu terjadi. Itulah yang terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hanya saja qadar Allah atau takdir Allah itu ada 2. Ada yang disebut dengan at-taqdir al-mubram, ada yang disebut dengan at-taqdir al-mu'allaq. Takdir yang mubram itu adalah takdir yang dalam catatan malaikat itu hanya tertulis satu opsi saja, satu pilihan saja, yang itu pasti terjadi, nggak bisa dirubah lagi, nggak berubah. Memang takdir Allah tidak berubah, tetapi di situ apa? Tertulis dalam catatan malaikat, karena malaikat kan menulis takdir manusia, takdir alam semesta ini yang mereka kutip dari Lauhil Mahfuz. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan, pada setiap Lailatul Qadar di bulan Ramadan, para malaikat naik ke atas langit ke-7, melihat catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian para malaikat sesuai bidangnya, sesuai dengan tugasnya, mencatat apa yang mereka akan lakukan pada 1 tahun ke depan. Kalau misalnya malaikat Azrail, maka berarti yang dicatat apa? Ya, siapa yang mati pada tahun ini? Siapa yang akan mati pada tahun ini? Dicatat si fulan, kapan waktunya, sebabnya apa, bagaimana mencabutnya nyawanya, dengan sifat-sifatnya, semuanya ditulis, dikutip oleh malaikat Azrail. Demikian juga malaikat-malaikat yang lain juga melakukan hal yang sama, karena mereka mengatur alam semesta ini dengan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mubram itu yang dalam catatan malaikat tertulis satu opsi saja, maka ini sudah pasti terjadinya. Ya, ini yang terjadi, bukan yang lain. Itu namanya apa? Mubram. Ada yang dalam catatan malaikat yang dikutip dari Lauhil Mahfuz itu ada 2 opsi. Ada semacam apa? Syarat.
Dikatakan di situ apabila si fulan itu melakukan silaturahim, maka dia dipanjangkan umurnya, tidak mati pada tahun ini. Jika si fulan tidak silaturahim, maka dia dicabut nyawanya dalam kecelakaan. Misalnya dalam kecelakaan tertentu. Dengan sifat yang disebutkan di situ. Nah, di sini berarti ada dua opsi jika dia melakukan silaturahim, jika dia berdoa, jika dia belajar dengan rajin, jika dia bekerja, jika dia minum obat misalnya, maka akan begini. Jika tidak, maka akan begini. Itu namanya di sini dikatakan mu'allaq. Allah sudah tentukan bahwa si fulan itu sudah ditakdirkan bahwa si fulan itu akan silaturahim atau tidak. Si fulan itu minum obat atau tidak. Si fulan itu bersedekah atau tidak. Allah sudah takdirkan. Hanya saja takdir Allah yang pasti terjadi itu tidak ditunjukkan kepada malaikat, sehingga malaikat kemudian menunggu perbuatan manusia. Malaikat menunggu. Ini nanti silaturahim apa enggak? Karena malaikat enggak mengetahui segala sesuatu. Malaikat hanya tahu sesuatu yang diberitahukan kepada mereka. Karena malaikat sama dengan kita makhluk. Kalau Allah tidak memberitahukan apa yang akan terjadi pada mereka, apa yang akan terjadi, maka para malaikat juga tidak mengetahuinya. Maka kemudian para malaikat menunggu apa yang dilakukan oleh seseorang. Oh, orang ini enggak silaturahim, berarti dicabut nyawanya dalam kecelakaan ini. Oh, si fulan ternyata silaturahim, maka dia tidak mencabut nyawanya. Nah, tidak mencabut nyawanya dalam kecelakaan itu, misalnya, ini hanya misal untuk memahamkan kita, sehingga dia tidak dikatakan umurnya diperpanjang, karena dengan sebab dia silaturahim. Itu namanya apa? Mu'allaq. Dan ini tidak menunjukkan takdir mu'allaq, tidak menunjukkan bahwa takdir Allah itu berubah. Allah sudah takdirkan dia silaturahim atau tidak. Dan Allah sudah takdirkan dia mati tahun ini atau tidak. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Hanya saja nggak diberitahukan oleh para malaikat, sehingga malaikat menunggu. Mu'allaqnya indal malaikah. Menurut malaikat ini masih digantungkan kepada perbuatan manusia, sementara Allah telah tentukan, bahkan Allah telah ciptakan si fulan itu silaturahim atau tidak, mati atau tidak, itu semuanya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah. Dan tidak berubah. Karena yang menciptakan manusia dan perbuatannya juga Allah. Kalau seseorang itu silaturahim atau tidak, itu juga Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Nah, karena itu adanya takdir mu'allaq tidak menunjukkan bahwa takdir Allah itu berubah. Nah, maka sekarang kita akan memasuki nisfu Sa'ban. Berhati-hatilah terhadap sebagian keyakinan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa pada malam nisfu Sa'ban Allah merubah takdirnya. Ini adalah sebuah akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah takdirullah la yatakhayyar. Takdir Allah tidak berubah. Masyiatullah la tataghayyar. Kehendak Allah juga tidak berubah. Kenapa? Karena masyiatullah, kemudian takdirullah adalah sifatullah. Dan sifatullah azaliyatun abadiyatun la tataghayyar. Sifat Allah itu azaliyah, abadiyah, tidak berubah. Yang berubah itu adalah ketentuan manusia. Yang berubah itu adalah kehendak manusia, kehendak makhluk, itu yang berubah. Sementara takdir Allah azali abadi, masyiatullah azaliyah abadiyah la tataghayyar. Maka harus diwaspadai keyakinan yang buruk, keyakinan yang menyimpang yang mengatakan pada malam nisfu Sa'ban Allah merubah takdirnya. Insyaallah masalah ini akan kita bahas dalam
pertemuan nanti di malam nisfu Sa'ban insyaallah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.